Siapa namanya? Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan begitu pun Mujahid ibnu Jabr di tabaqah ketiga. Dan begitu pun Rabi'ah ibnu Yazid di tabaqah keempat. Dan juga Al-Aswad ibnu Qais di tabaqah yang keempat. Maka mereka semua yang di tabaqah keempat dari para tabi'is shaghir, mulai dari Qatadah, Az-Zuhri, Al-Aswad ibnu Qais, Rabi'ah ibnu Yazid, dan sejenisnya. Maka mereka yang di tabaqah keempat dan mereka yang di tabaqah ketiga seperti Ibnu Sirin dan Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri, dan mereka yang di tabaqah yang kedua seperti Sa'id ibnu Musayyib, Amr ibnu Aus, Sa'sa'ah ibnu Sawhan yang merupakan mukhadram, semuanya bukan sahabi, semuanya tabi'i, baik tabi'i yang kabir, tabi'i yang mutawassit, dan tabi'i yang shaghir. Jika mereka semuanya mengatakan anin Nabi, dulu Nabi berbuat demikian, meriwayatkan dari Nabi yang jelas, maka dinamakan hadis yang mursal. Inilah pembahasan dari hadis mursal. Tinggal pertanyaan di sini. Kenapa hadis mursal masuk kepada jenis hadis yang dhaif? Apakah tidak yakin di sana bahwa tabi'i di sini meriwayatkan dari Nabi, mungkin yang hilang sanadnya itu missing link di sini, rantai yang hilang di sini adalah para sahabi? Jawabnya tidak jelas. Tidak jelas bahwa dia itu sahabi atau tidak. Contohnya, berkata Al-Hasan Al-Basri, berkata Nabi. Maka apakah Al-Hasan Al-Basri di sini mendengar dari Nabi? Jelas tidak. Maka didhaifkan hadis mursal. Lalu kalau ditanya, mungkin dia meriwayatkan dari para sahabat, sehingga yang terhapus di sini, yang hilang, mungkin derajatnya sahabat. Bisa jadi Abu Hurairah, bisa jadi Anas, bisa jadi Ibnu Abbas. Kita katakan tidak mengilzamkan para tabi'i jika melaksanakan mursal. Yang diinginkan adalah para sahabat, tidak. Maka karena itulah kenapa hadis mursal masuk kepada jenis dhaif, dikarenakan di situ tidak diketahui dari rawi yang terputus antara dia dengan Nabi Muhammad. Bisa dia seorang sahabi, namun siapa kita tidak tahu. Bisa juga gurunya seorang tabi'i yang lebih besar. Apalagi terutama Imam Az-Zuhri di tabi'i as-shaghir. Atau Qatadah mengatakan anin Nabi, jelas tidak bertemu dengan Nabi, dan mungkin di antara mereka ada tabi'i yang lain yang bukan dari sahabat. Maka karena ini didhaifkan hadis mursal, seperti ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tentang permasalahan mursal ini di Nuzhatin Nadhar. Wa inna ma dzukira fil qismil mardud lil jahal bil hal al mahdhuf li'annahu yuhtamal an yakuna sahabiyan wa yuhtamal an yakuna tabi'iyan. Maknanya, kenapa hadis mursal masuk kepada jenis yang dhaif? Karena tidak diketahui siapa yang dihapus tadi. Al-Hasan Al-Basri langsung kepada Nabi. Siapa yang terputus di sini? Apakah seorang sahabi atau mungkin seorang tabi'i? Kalau seorang sahabi diyakini yang hilang itu, maka bisa jadi sahih. Namun yang jadi masalah bisa jadi tabi'i yang lain. Maka oleh sebab itu Al-Hafidz mengatakan yuhtamal an yakuna sahabiyan wa yuhtamal an yakuna tabi'iyan. Wa ala tsani
yuhtamal an yakuna dhaifan wa yuhtamal an yakuna thiqah. Dan jika dia tabi'i yang terputus ini, misalnya dari Az-Zuhri dari Nabi, ternyata Az-Zuhri dari Nabi jelas tidak mendengar dari Nabi. Mungkin ada tabi'i yang lain yang di atasnya yang terputus. Dan kata Al-Hafidh tadi, bisa jadi tabi'i ini dhaif, bisa jadi tabi'i ini thiqah. Maka dari sinilah kenapa hadis mursal itu masuk kepada jenis dhaif. Dan untuk lebih memperjelas, kita berikan contoh dari hadis mursal. Dan permasalahan lagi di sini sebelum masuk kepada contoh. Hadis mursal termasuk dari jenis hadis yang dhaif munjabir atau hadis yang dhaif jiddan. Jawabnya dhaif munjabir. Maknanya jika datang jalan-jalan yang lain bisa naik kepada derajat hasan. Maka di sini kami akan memberikan contoh hadis mursal dan selesai. Contoh hadis mursal yang dia itu dhaif, namun kami sebutkan tadi dhaifnya bisa terangkat. Contohnya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari jalan Ghassan, haddatsana Hamad bin Salamah an Yunus anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza sami'a ahadukum al-adana wal ina ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdihi minhu. Hadis tentang permasalahan puasa di bab sahur. Berkata Al-Hasan Al-Basri dari Nabi, maka ini mursal. Al-Hasan Al-Basri tabi'i di tabaqah yang ketiga, tabi'i yang mutawassit, tabi'i yang tengah-tengah. Meriwayatkan dari Nabi, jelas tidak mendengar dari Nabi. Katanya Nabi, idza sami'a ahadukumun nida ataupun al-adan wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya minhu. Jika seseorang dalam keadaan sedang minum dalam sahurnya, mau minum dan gelas di tangannya atau mangkuk di tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kata Nabi, jangan dibuang air di mulutnya yang sudah diminum atau air di gelasnya atau di mangkoknya. Tapi apa? Agar diberikan rukhsah untuk diselesaikan, jangan dibuang. Maka hadis ini dalam keadaan mursal di sini dari jalan Ghassan, haddatsana Hamad bin Salamah an Yunus anil Hasan. Maka semua rijalnya thiqat. Yunus siapa yang meriwayatkan dari Hasan masyhur dari muridnya Hasan, Yunus ibnu Ubaid. Dan Al-Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri dan Hamad bin Salamah thiqah. Maka sanad ini sahih. Namun Al-Hasan Al-Basri tabi'i di tabaqah yang ketiga, tabi'il wusta, tidak mendengar dari Nabi. Maka hadis ini dhaif karena tabi'i tidak pernah bertemu dengan Nabi meriwayatkan dari Nabi. Namun hadis ini barakallahu fikum bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi. Kenapa? Telah datang hadis-hadis yang telah kita bahas di pelajaran Ahkam Ramadan, hadis-hadis dari Abi Umamah Al-Bahili bahwa Umar bin Khattab dalam keadaan Abdullah Ijlis. Umar bin Khattab dalam keadaan dia minum, kemudian azan, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku buang minuman ini. Tidak, kata Nabi, minumlah, selesaikanlah. Ini pun menguatkan riwayat tadi. Yang jelas hadis ini dikumpulkan oleh para ulama derajatnya sahih li ghairi. Selain datang dari mursal Al-Hasan, datang dari jalan-jalan yang lain, diantaranya seperti yang kami sebutkan dari Abi Umamah, dan datang dari Abi Hurairah yang rajih dia mauquf,
namun mauquf mempunyai hukum yang rafa, maka bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi atau sahih li ghairi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hadis yang lain dari tabi'i lebih tinggi lagi, Sa'id ibnul Musayyib. Bahwa Sa'id ibnul Musayyib berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalu nas bi khairin ma ajalu iftaruhum wa lam yuakhiruhu ta'khir ahli al-masyriq. Maka makna hadis ini, la yazalu nas bi khairin ma ajalu iftaruhum. Maka kaum muslimin selalu dalam keadaan kebaikan dan sunnah selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa di waktu adzan maghrib. Walam yuakhiruhu ta'khir ahlal masyriq, dan tidaklah mereka mengakhir-akhirkan seperti ahlul masyriq. Dan ahlul masyriq mereka adalah orang-orang Syiah yang mengikuti Yahud, yang mana Yahudi mereka berbuka puasa dengan menunggu bintang-bintang terbit. Bukan waktu maghrib, tenggelamnya matahari, tapi bintang-bintang terbit ba'dal isya, menjelang isya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Asy-Syafi'i. Jalannya dari Abdurrahman Ibnu Harmalah dari Ibnul Musayyib, yakni Sa'id Ibnul Musayyib dari Nabi. Maka sanadnya dhaif karena Sa'id Ibnul Musayyib tabi'i kabir di tabaqah yang kedua. Namun meskipun dia di tabaqah yang kedua, tetap tabi'i kabir ini tidak mendengar dari Nabi. Karena dia lahir Nabi sudah hampir meninggal dan tidak bisa mengambil hadisnya. Adapun tentang hadis ini, meskipun sanadnya dhaif, namun dia bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi karena telah datang hadis yang masyhur dari Sahal ibn Sa'ad, la yazalu nas ala sunnati. Di riwayat yang lain, la yazalu nas ala khairin mastajalal iftar, selama mereka itu menyegerakan iftar. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari permasalahan al-mursal, dan insyaallah permasalahan mursal ini kita tambah faidah yang lain selain dari beberapa perkara. Karena waktu ba'dal asr ini adalah pendek, kita cukupkan dari definisi hadis mursal. Maka nanti ditasmi' hadis mursal. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barak.